Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Fenomena FOMO dan Gaya Hidup Kuliner di Era Media Sosial. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan kawan-kawan saya, yaitu ada Wardia Solekah, Nadila Fitri, Salsabila, dan saya sendiri Zalfayed Kirana. Yang pertama ada pendahuluan. Fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat yaitu kecenderungan masyarakat yang dulu terbiasa mengkonsumsi makanan pokok sederhana, kini berubah mengikuti gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh media sosial. Yang kedua itu ada kajian teori. Yang pertama, teori konsumsi sosial. Menurut Jean, konsumsi kini lebih menekankan makna simbolik dan identitas sosial daripada nilai guna suatu barang. Yang kedua, itu ada teori gaya hidup. Menurut Bourdieu, gaya hidup muncul dari kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan mencerminkan posisi sosial individu atau kelompok, sehingga tiap kelas sosial memiliki gaya hidup dan praktik yang berbeda. Yang ketiga, ada konsep FOMO. Istilah FOMO diperkenalkan oleh Dr. Dan Herman, yaitu menggambarkan kecemasan saat seseorang merasa tertinggal dari pengalaman menarik orang lain, sehingga muncul dorongan untuk selalu terhubung agar tidak ketinggalan momen penting. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan. Kami melakukan penelitian ini tanggal 13 November 2025 pukul 11.56 sampai dengan 12.20 waktu Indonesia Barat. Kami melakukan penelitian ini di Jalan Abung Jaya, RT 4, Kampung Baru, Bandar Lampung. Kami mewawancarai 3 responden. Yang pertama, seorang warga bernama Pak Danu, seorang pedagang bernama Hendra, dan seorang mahasiswa bernama Lufiah Aulia. Teknik pengumpulan data kami yaitu observasi dan wawancara. Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup kuliner yaitu media sosial mempengaruhi gaya hidup kuliner terutama pada kalangan muda, sementara kalangan masyarakat umum tetap berorientasi pada fungsi, kebutuhan, dan harga. Pengaruh FOMO terhadap keputusan konsumsi yaitu tingkat FOMO masyarakat rendah, keputusan konsumsi tetap rasional dan tidak sepenuhnya terpengaruhi oleh tren digital. Alasan mempertahankan makanan tradisional yaitu masyarakat tetap mempertahankan makanan tradisional karena faktor ekonomi, budaya, identitas, serta resistensi terhadap konsumsi simbolik modern. Dan yang terakhir, upaya pemerintah dalam konsumsi pangan sehat yaitu pemerintah mendorong pola makan sehat melalui program B2SA Isi Piringku dan Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kaitan fenomena FOMO dalam administrasi publik. Program seperti Isi Piringku, B2SA, dan Makan Bergizi Gratis dibuat supaya masyarakat tetap mengonsumsi makanan sehat, bukan hanya ikut tren viral. Kemenkes dan BPOM juga berperan penting dalam memastikan keamanan makanan sebelum beredar luas di masyarakat. Tantangannya adalah menyeimbangkan tren kuliner masyarakat dengan pelestarian pangan lokal dan keamanan pangan. Jadi, FOMO bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga terkait pengawasan, edukasi, dan juga kebijakan dari pemerintah. Next, kesimpulannya, media sosial memang menumbuhkan tren kuliner dan memicu FOMO, terutama di kalangan muda. Tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat tetap memilih makanan tradisional karena faktor rasa, harga, kebiasaan, dan juga budaya. Penelitian ini juga menegaskan peran penting pemerintah melalui program B2SA, Isi Piringku, MBG, serta pengawasan dari Kemenkes dan BPOM dalam menjaga pola konsumsi yang sehat dan aman. Saran dari kami, yang pertama, masyarakat perlu lebih bijak memilih makanan dan tidak hanya mengikuti tren viral. Yang kedua, generasi muda disarankan menjaga pola makan sehat dan meningkatkan literasi pangan. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan pengawasan pangan. Yang keempat, pelaku usaha kuliner bisa mengembangkan inovasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.